Sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang telah memberikan waktunya untuk Tuhan beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah kita kembali bersama-sama untuk membuka hati kita untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Allah yang hidup, supaya kita tetap menjadi satu pribadi yang sesuai dengan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab memang Tuhan memanggil kita supaya untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah merupakan satu tindakan atau sikap seorang anak Tuhan, bagaimana dia memberikan kepada Tuhan baik waktu perasaannya, baik tubuh, jiwa, dan rohnya dipersembahkan kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang telah diinginkan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit kehidupan orang Kristen yang menganggap ibadah itu menjadi satu kesia-siaan. Tapi saya dan saudara tidak menganggap ibadah itu menjadi satu ibadah kesia-siaan, tetapi ibadah itu memiliki satu makna yang sangat begitu besar dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini kami ingin kembali ajak kita untuk melihat atau belajar kembali dari kitab Maleakhi. Dalam kitab Maleakhi ini, di sini kita banyak melihat satu kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan yang diperbuat oleh umat bangsa Israel kepada Allah, yang ingin kita dapat juga belajar supaya jangan ada di antara kita yang mengikuti perbuatan atau mengikuti cara hidup daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang sangat menyakitkan hati Allah, menyakitkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali saya sampaikan kepada kita, sebab tidak tertutup kemungkinan perbuatan yang diperbuat oleh umat bangsa Israel ini bisa terjadi dalam pribadi saya, bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Artinya sering kita menganggap atau berpikir dalam pikiran kita bahwa beribadah itu adalah merupakan kesia-siaan bagi Allah, yang merupakan kesia-siaan bagi Allah. Nah, mari kita akan baca dalam kitab Maleakhi dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-14, supaya kita nanti dapat memahami apa yang terjadi bagi umat Tuhan. Ya, baik. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ya. Apakah hukumnya kita melihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, Ya, dan berjalan dengan pakaian terkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Kamu berkata, kalau kita lihat ini di dalam ayat yang ke-13, Tuhan berkata, perkataanmu, bicaramu kurang ajar. Ini satu perkataan yang sangat begitu keras disampaikan oleh Nabi Maleakhi kepada umat bangsa Israel. Tetapi perkataan itu bukan perkataan manusia yang disampaikan, tapi perkataan Allah yang mengatakan, bicaramu begitu kurang ajar. Ya, coba kita lihat dalam ayat yang ke-13. Ya, Bicaramu kurang ajar tentang aku. bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Terus Tuhan. Ya, Tetapi kamu berkata, ya, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? apa yang kami bicarakan tentang engkau di antara kami? Kita percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang sangat maha tahu. Kalau saya mengatakan bagi kita sekalian, tidak ada pun sesuatu yang kita perbuat tidak tanpa sepengetahuan dari Allah. Allah itu tahu apa yang kita omongkan,
apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, Allah itu Maha tahu. Dari sini kita melihat Allah tahu apa yang dibicarakan oleh bangsa itu tentang Allah itu. Orang Israel berkata, dengan begitu kurang ajar, apa gunanya beribadah kepada Tuhan? Ibadah itu menjadi satu ibadah yang sia-sia bagi Allah. Dan Tuhan berkata, itu perkataan yang kurang ajar. Ini saya akan mengatakan kepada kita, kalau di dalam pikiran anak Tuhan, kalau kita berkata di dalam hati kita, ibadah itu tidak ada arti atau ibadah itu sia-sia, maka kitalah manusia atau pribadi yang kurang ajar di mata Tuhan. Atau kita menganggap ibadah itu tidak berguna bagi kehidupan kita. Atau kita berpikiran, apakah arti beribadah kepada Allah? Tuhan berkata, engkau adalah orang yang kurang ajar. Sebab Tuhan berkata, bicaramu begitu kurang ajar tentang aku. Apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam ayat 14 tadi katakan, engkau mengatakan beribadah itu sia-sia kepada Allah. Apa artinya beribadah kepada Allah? Dan itulah yang membuat hati Allah sangat begitu merasa sedih terhadap umat bangsa Israel. Dan itulah yang membuat Allah sangat begitu marah bagi umat bangsa Israel, karena mereka beranggapan dalam pikiran hati mereka. Perhatikan ini, mereka beranggapan, berpikiran bahwa beribadah itu sia-sia bagi Allah. Tidak ada yang sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 dan ayat yang ke-16, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat melihat di sana janji umat bangsa Israel tentang ibadah kepada Allah. Tetapi mereka berubah dalam janji yang mereka pernah ucapkan di tengah-tengah Yosua, hamba Allah yang telah diutus oleh Allah memimpin mereka untuk masuk tanah Kanaan. Perhatikan di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, apa yang dikatakan oleh Yosua dan bangsa Israel merupakan satu ikatan janji kepada Allah. Ya, perhatikan dengan baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Teruskan, ya. Yosua 24 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, puji Tuhan. Teruskan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, perhatikan. Tetapi jika kamu menganggap itu tidak baik beribadah kepada Tuhan, teruskan, ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah hari ini kepada siapakah engkau harus beribadah. Teruskan, ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya. atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, ya. Terus, tetapi aku dan seisi rumahku, ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen yang harus kita miliki adalah komitmen Yosua. Yosua berkomitmen, aku dan seisi rumahku harus beribadah kepada Allah. Artinya Yosua tidak ada alasan dalam hidupnya selain untuk tetap beribadah kepada Allah. Israel juga berkata hal sedemikian. Israel berkata, kami juga mau beribadah kepada Allah. Lihat dalam ayat yang ke-16, perhatikan dengan baik. Teruskan, ya. Lalu bangsa itu menjawab, ya, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan, ya, untuk beribadah kepada Allah lain. Perhatikan, dan kita dapat membandingkan dalam kitab Malayakita ini. Di sini kita melihat bangsa Israel mengambil satu komitmen yang sangat begitu kuat. Mereka berkata, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Dengan kata lain, kami harus beribadah kepada Allah. Itu janji bagi umat bangsa Israel yang pernah terucap dari mulut orang Israel berkata, kami harus beribadah bagi Allah. Tetapi dalam kitab Malayaki mereka berubah. Ya, supaya nanti kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan betapa jahatnya bangsa Israel
Tetapi kita melihat lebih jauh bahwa bangsa Israel yang mengatakan sia-sialah beribadah kepada Allah. Tetapi Yosua berkata tidak sia-sia. Kalau kamu berkata sia-sia beribadah kepada Allah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita sebagai kehidupan anak Tuhan harus memiliki satu prinsip dalam kehidupan kita, bahwa beribadah bagi Allah itu sangat berguna bagi kita. Jangan kita seperti kehidupan bangsa Israel yang menganggap ibadah itu merupakan satu ibadah sia-sia, sehingga kita tidak mau beribadah. Tapi Tuhan berkata, ibadah itu sangat berharga. Nanti kita akan melihat benarkah pengakuan bangsa Israel ini bahwa ibadah itu adalah ibadah kepada Allah adalah merupakan ibadah yang sia-sia. Nanti kita akan buktikan ini dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, bahwa apa yang diucapkan oleh bangsa Israel bahwa ibadah itu sia-sia, itu kebohongan. Bahwa perbuatan mereka itu sangat begitu jahat di mata Tuhan, dan Allah sendiri yang telah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Dia adalah Allah, ya dan amin. Dan Dia meyakinkan orang yang beribadah kepada Dia akan berberkati. Nanti akan kita lihat dari makna-makna dari ibadah itu. Maka saya mengatakan pada saat malam ini, bagi kita sekalian, di saat bangsa Israel menyatakan sia-sialah beribadah kepada Allah, artinya mereka melanggar perintah Allah yang pernah mereka terima. Di waktu mereka ada di Mesir, satu kerinduan Allah bagi umat bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Allah menciptakan suku tulah untuk melepaskan umat bangsa Israel supaya orang Israel beribadah kepada Allah yang hidup. Dan tulah yang terakhir kita tahu, kematian anak sulung. Artinya apa itu? Itulah nilai ibadah itu bagi Allah. Supaya kita memahami, bagi Allah ibadah itu sangat berharga sekali. Walaupun bagi saudara atau mungkin bagi saya tidak seberpikiran dengan pikiran Allah tentang ibadah itu. Tapi kalau aku mengatakan hari ini kepada kita bahwa bagi Allah ibadah itu satu hal yang mulia bagi Dia. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam ibadah orang Israel, betapa luar biasanya Allah menciptakan banyak mujizat-mujizat untuk membawa umat itu dapat beribadah kepada Allah itu. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, apa yang dikorbankan Allah untuk membuat manusia, seluruh manusia dari kaum bahasa dan bangsa untuk bisa beribadah kepada Dia. Dalam kitab Wahyu dikatakan anaknya yang tunggal dikorbankannya supaya kita layak beribadah kepada Tuhan. Maka saya mengatakan, orang yang menganggap remeh ibadah itu sama dengan orang yang kurang ajar bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, orang yang meremehkan ibadah itu orang yang kurang ajar. Bukankah tadi Tuhan berkata ini, bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Dan apa yang membuat Allah mengatakan mereka menjadi orang yang kurang ajar? Tadi dalam kita melihat ini dikatakan, oleh karena engkau beribadah itu sia-sia bagi Allah, artinya ibadah itu bagimu tidak berguna. Itu yang mengucapkan di antara kamu, kata Allah. Maka Tuhan berkata, engkau orang yang kurang ajar, sebab engkau bicara tentang kurang ajar itu. Maka saya mengatakan, mari kita berubah pola pikir kita tentang ibadah. Amin. Amin. Jangan sedikit pun kita berpikir ibadah itu hanya formalitas dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berpikir ibadah itu hanya rutinitas. Kita tidak boleh berpikir ibadah itu hanya formalitas, tidak. Tetapi ingatlah, ibadah itu adalah merupakan ibadah yang dibayar harga oleh korban Kristus dalam kehidupan kita. Nanti coba baca dalam kitab Wahyu pasal yang 9 dimulai. Ya, supaya kita layak beribadah kepada Dia, maka Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya orang yang
ibadah itu adalah ibadah sia-sia. Ini harus kita buktikan malam ini supaya kita semua jangan ada yang meremehkan ibadah mulai hari ini. Amin. Amin ya. Saya mengatakan ini saudara yang dikasih Tuhan, sebab saya sangat begitu yakin tidak ada apapun yang menjamin kehidupan manusia dalam dunia ini selain daripada kita beribadah kepada Tuhan. Nanti kita akan bisa lihat itu di dalam perjalanan orang Israel. Satu bukti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di waktu terjadi kelaparan besar di dunia. Perhatikan ini baik-baik, ya. Di waktu itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seluruh dunia ini ada dalam kelaparan yang sangat begitu luar biasa, termasuk orang Israel. Tetapi pada waktu itu kita ingat sejarah daripada Yusuf. Saudara masih ingat Yusuf kan? Amin. Yusuf, ingat Yusuf. Allah mengizinkan Yusuf itu untuk dijual ke Mesir. Dan waktu itu kita tahu ada satu mimpi dari Firaun yang berkata, dia bermimpi 7 lembu yang lurus dan 7 lembu yang sangat begitu gemuk. Tidak satu pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Tetapi Yusuf yang ada di penjara waktu itu dapat mengartikan mimpi itu. Dan di waktu itu dia dipanggil untuk menghadap raja, untuk memberikan makna atas mimpi itu. Dan Yusuf berkata waktu itu, "Tuanku raja, nanti akan terjadi di tengah dunia ini." Perhatikan baik-baik ini. 7 tahun kelaparan besar dan 7 tahun akan terjadi kelimpahan besar. Jangan kita berpikir 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu secara rohani, tapi itu jasmani. Makan dan minum secara lahiriah itu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya nanti kita melihat berat dalam ibadah itu. Sebab ibadah itu artinya tergembala. Pada waktu itu Tuhan berkata, Yusuf menjadi orang yang paling ternama di bawah daripada Firaun, yang dapat memerintahkan seluruh orang Israel mengumpulkan gandum selama 7 tahun. Terjadi kelimpahan yang begitu besar, kesempatan bagi Yusuf untuk mengumpulkan gandum pada waktu itu. Selesai 7 tahun kelimpahan, baru terjadilah kelaparan. Kelaparan berapa tahun? 7 tahun. Terjadilah kelaparan waktu itu 7 tahun. Di waktu itu Yakub dan anak-anak yang ada di Kanaan. Kanaan kelaparan begitu luar biasa. Tetapi apa yang kita lihat di dalam pemeliharaan Tuhan bagi keturunan Yakub yang sangat menghargai ibadah itu. Tuhan menyuruh hatinya Firaun, Yusuf, engkau pergi panggil orang tua itu secara singkat. Dan di saat Yusuf memanggil Yakub bersama dengan keluarga untuk datang ke Mesir. Dan pada waktu itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf berpikir mereka di mana ditempatkan. Sebab pada waktu itu Mesir dengan orang Israel tidak bisa berjumpa. Itu merupakan satu permusuhan yang sangat begitu hebat. Tetapi oleh karena seizin daripada kemurahan Allah, Yusuf dipanggil Tuhan di Mesir. Dan Tuhan Alkitab mengatakan untuk pemeliharaan keturunan Yakub itu. Alkitab mencatat itu. Pada waktu itu saudara dikasih oleh Tuhan, di saat Yusuf berkata, di manakah mereka yang akan aku tempatkan, hai raja Firaun? Firaun berkata, di sana ada tanah Gosen. Catat Gosen, artinya penggembalaan. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Gosen penggembalaan. Penggembalaan itu bicara tentang ibadah. Dan disitulah terpelihara
Maka saya mengatakan, apa yang diucapkan oleh bangsa Israel itu tidak menjadi satu kenyataan, bahwa beribadah kepada Allah bukanlah menjadi sia-sia, tapi beribadah kepada Allah itu selalu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan orang-orang yang mau setia beribadah kepada Allah. Amin. Mari kita akan membuktikan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa beribadah kepada Allah bukanlah sia-sia. Ya, beribadah kepada Allah bukanlah sia-sia, tetapi beribadah kepada Allah itu adalah merupakan satu berkat yang begitu luar biasa. Saya akan ajak kita pertama melihat, haleluya, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, apa yang dikatakan Tuhan bagi umat bangsa Israel di saat mereka mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, maka saya mengatakan ini, jangan kita membuat dalam hati dan pikiran kita ibadah itu merupakan hak yang sangat begitu remeh. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu menganggap ibadah anak Tuhan itu sangatlah begitu mulia, sangatlah begitu besar. Ya, mari kita lihat sebentar dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Teruskan. Ya, sekarang hai orang Israel. Maka sekarang hai orang Israel. Teruskan. Ya, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu? Ya, Allahmu selain dari tanpa Tuhan Allah. Ya, teruskan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Apa yang diminta Allah daripadamu, kata Tuhan. Tuhan berkata, yang dimintakan Allah kepada umatnya bangsa Israel adalah beribadah kepada Dia. Itu perintah Allah itu. Dikatakan di sana, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Itu yang diminta Tuhan bagi umatnya. Kalau kita mencatat, melihat dalam catatan perjanjian lama, sebenarnya 3 perkara besar yang selalu diminta Allah dari umat bangsa Israel. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dikatakan oleh Tuhan, takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Allah. 3 perkara ini selalu diucapkan Allah bagi umat bangsa Israel. Saking begitu pentingnya ibadah itu bagi Allah, maka dalam setiap perkara-perkara ini Allah sudah ucapkan untuk umat bangsa Israel beribadah kepada Dia. Dikatakan di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya ibadah itu menjadi satu ibadah yang mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Supaya nanti pernyataan orang Israel yang mengatakan dalam kitab Waleakit terpatahkan bahwa ibadah itu tidak menjadi sia-sia, maka saya ajak kita melihat bahwa berkat ibadah itu sangat begitu luar biasa bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Saya melihat pertama-tama di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kita melihat ini saudara, dalam 1 Timotius 6. Kalau kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibadah yang mendatangkan berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau dikatakan tadi ibadah itu tidak ada untungnya, artinya sia-sia, tidak ada untung. Tapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan ibadah itu besar untungnya. Amin. Amin ya. Perhatikan baik dalam 1 Timotius 6. Dimulai dari ayat yang ke-6, perhatikan baik, puji Tuhan. Teruskan. Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di sini kita melihat sangat begitu bertentangan dengan pernyataan umat bangsa Israel dan yang kita melihat ini. Tadi orang Israel berkata kepada Allahnya, sia-sialah beribadah kepada
Tetapi Paulus, seorang Yahudi, tidak menerima paham yang semacam itu. Tetapi Paulus berkata, ibadah itu sebenarnya memberi keuntungan, katakan memberi keuntungan besar bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin ya. Amin ya. Imani itu. Perhatikan baik-baik. Nanti kita akan melihat sejauh manakah keuntungan ibadah bagi saya dan saudara. Supaya jangan kita nanti memiliki satu keyakinan, atau jangan sampai nanti ada pikiran kita bahwa ibadah itu tidak berguna, sehingga kita begitu melemahkan ibadah, sehingga kita begitu luar biasa tidak menghargai ibadah. Tetapi saya katakan, Paulus mengatakan ini, dan ini juga yang menjadi keyakinan saya saudara, bahwa ibadah itu akan membawa keuntungan besar bagi saudara. Amin. Amin ya. Amin. Dan saya melihat kalau ibadah, tapi nanti ibadah itu kembali harus diintrospeksi. Benarkah ibadah membawa keuntungan besar? Di saat ibadah itu bagaimana kan dulu? Jangan pula nanti kita mengatakan ibadah itu membawa keuntungan besar, tetapi kita salah dalam sistem beribadahnya. Itu penting juga kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengambil satu pernyataan Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Ibadah itu membawa keuntungan yang begitu besar. Amin. Ibadah itu membawa keuntungan besar. Kalau ibadah itu bagaimana? Kalau ibadah itu bagaimana? Satu, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup. Dan inilah yang menjadi satu kegagalan besar. Ini kurang baik. Dan itulah sebenarnya yang menjadi kegagalan besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di saat kita tidak merasa cukup dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau Rasul Paulus mengatakan ibadah itu menjadi keuntungan besar di saat kita bisa merasa cukup dalam diri kita ini. Nanti akan kita melihat dalam ayat 7 dan ayat 8 uraian apa yang dimaksudkan dengan rasa cukup itu. Ya, apa yang dimaksudkan dengan rasa cukup? Jadi orang yang tidak merasa cukup itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan harap ibadah itu akan membawa keuntungan besar dalam dirinya. Di sini nanti kita akan dapat melihat perbedaan. Sebabnya nanti dalam kitab Maleakhi dikatakan, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Perbedaan itu nanti akan dapat kita lihat di dalam sikap kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi bukan berarti di saat kita melihat seseorang itu tekun beribadah sehingga kita melihat dalam hidupnya tidak ada keuntungan besar, tapi dia rajin beribadah. Yang perlu kita harus perhatikan adalah 1 Timotius pasal 6. Mengapa seseorang bisa beribadah kepada Allah, tetapi ibadah itu tidak mendatangkan keuntungan yang besar dalam kehidupannya? Sebenarnya kalau aku mengatakan begini, sebenarnya orang yang beribadah itu harus tampak perbedaan. Jadi kita bukan lagi kita dapat melihat kesamaan dengan orang dunia, tetapi kita melihat satu perbedaan yang sangat drastis. Sebab Allah yang mengatakan itu dalam kitab Maleakhi. Nah, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Mari, bagi orang-orang yang beribadah, puji Tuhan, ayat 7 perhatikan dengan baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, haleluya, ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, Ya. dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada pakaian
yang dikatakan itu adalah orang yang tidak menghiraukan akan perkara-perkara yang duniawi. Cukup sudah makan, ada pakaian, cukup. Itu membawa nanti di saat kita beribadah membawa keuntungan yang sangat begitu besar itu. Asal ada pakaian, asal ada makanan, cukuplah. Teruskan ayat yang ke-8, apa yang dikatakan di sana? Teruskan, ya. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Ya. Tetapi mereka yang kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya, teruskan. dalam cerahan dan ke dalam berbagai nafsu, Ya. dalam hampa, terus yang mencelakakan. Amin. Teruskan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dapatkah kita membayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Karena kita tidak merasa cukup dalam hidup kita. Kita mau ini, kita mau lebih pakaian, kita mau lebih makanan kita mau kaya. Sebab kita mencintai uang, sehingga itulah yang membuat kita beribadah kepada Allah, bukan beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Dan disitulah letak kegagalan banyaknya orang Israel, bahkan disitulah banyaknya kegagalan orang Kristen. Maka mereka beribadah kepada Allah, tetapi ibadah itu seakan-akan tidak bermakna apa-apa dalam kehidupannya. Artinya tidak membawa keuntungan begitu besar dalam kehidupannya di saat mereka beribadah kepada Allah, tetapi pikiran dan hati mereka tidak pernah rasa cukup akan perkara